Begini, pernyataan Presiden FIFA dan Presiden AFC yang memberikan sanksi berat usai pemain Malaysia U17 melakukan tendangan kungfu terhadap pemain timnas Indonesia U17. Laga uji coba internasional antara timnas Indonesia U17 dan timnas Malaysia U17 berubah menjadi pertandingan yang menyita perhatian publik sepak bola Asia. Timnas Indonesia U17 tampil sangat impresif dengan mengalahkan rival abadinya, yaitu Malaysia U17 melalui skor telak 3-0 di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. Permainan cepat, disiplin, dan penuh determinasi yang diperlihatkan Garuda Muda menuai banyak pujian. Namun, kemenangan meyakinkan tersebut justru dibayangi oleh sejumlah insiden pelanggaran keras yang terjadi sepanjang pertandingan. Sejak menit-menit awal, pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi. Indonesia mampu menguasai jalannya laga melalui permainan kolektif yang rapi, sementara Malaysia beberapa kali mengalami kesulitan membendung serangan cepat yang dibangun para pemain Garuda Muda. Situasi itu membuat pertandingan semakin emosional. Beberapa tackle keras mulai bermunculan dan memancing ketegangan di lapangan. Puncak kontroversi terjadi ketika pemain Indonesia, yaitu Chico, menerima pelanggaran keras dari pemain Malaysia, yaitu Adam Mukri, yang melakukan tentangan kungfu yang dianggap sangat berbahaya karena mengancam keselamatan sang pemain. Insiden itu langsung memicu kemarahan rekan-rekan setim Chico, sementara ofisial Indonesia segera memberikan protes kepada perangkat pertandingan. Suasana pertandingan pun sempat memanas karena kedua kubu saling mempertahankan pendapat masing-masing. Rekaman insiden tersebut kemudian ramai beredar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan luas di berbagai negara. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa pertandingan usia muda seharusnya menjadi ajang pembelajaran mengenai teknik bermain, sportivitas, serta pembentukan karakter, bukan justru dipenuhi pelanggaran yang berpotensi menyebabkan cedera serius. Bahkan Presiden FIFA, yaitu Gianni Infantino, menyampaikan rasa kecewanya terhadap insiden tersebut. Ia menilai bahwa sepak bola usia muda harus menjadi tempat berkembangnya bakat-bakat terbaik dunia dalam lingkungan yang aman dan sportif. Menurutnya, tindakan yang membahayakan keselamatan pemain tidak boleh ditoleransi karena dapat merusak tujuan utama pembinaan generasi pesepak bola masa depan. Gianni Infantino juga menegaskan bahwa setiap federasi memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik para pemain muda agar menjunjung tinggi nilai fair play. Ia menyebut bahwa kemenangan ataupun kekalahan bukanlah hal terpenting dalam kelompok usia muda, melainkan proses pembentukan karakter, disiplin, rasa hormat kepada lawan, dan keselamatan seluruh pemain di lapangan. FIFA disebut mulai mengumpulkan laporan pertandingan, termasuk rekaman video, laporan wasit, serta masukan dari pengawas pertandingan untuk dipelajari lebih lanjut. Langkah tersebut dikisahkan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap berbagai insiden yang dinilai mencoreng semangat olahraga. Di sisi lain, Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, juga dikisahkan memberikan perhatian serius terhadap pertandingan tersebut. Ia mengecam permainan keras yang diperlihatkan oleh sebagian pemain Malaysia U17 dan menilai bahwa tindakan seperti itu tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini dibangun AFC dalam pembinaan sepak bola Asia. Sheikh Salman menegaskan bahwa kompetisi usia muda bukan sekadar mencari kemenangan, melainkan membentuk pemain yang memiliki kualitas teknik, mental, serta sikap sportif. Ia menilai bahwa pelanggaran berbahaya terhadap pemain lawan harus mendapatkan perhatian serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada turnamen-turnamen berikutnya. Bahkan Presiden AFC disebut tengah pemberian sanksi terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Langkah itu dikisahkan bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjadi pesan kepada seluruh federasi anggota AFC bahwa keselamatan pemain merupakan prioritas utama. Tidak berhenti sampai di situ, adanya pertemuan khusus antara Presiden FIFA dan Presiden AFC untuk membahas berbagai insiden yang terjadi selama pertandingan Indonesia U17 melawan Malaysia U17. Pertemuan tersebut disebut berlangsung dalam suasana serius karena kedua pemimpin organisasi sepak bola dunia dan Asia sama-sama menilai bahwa insiden tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Keduanya dikisahkan sepakat bahwa tindakan tidak sportif harus ditindak secara tegas demi menjaga kredibilitas sepak bola internasional. Mereka juga disebut membahas kemungkinan penyempurnaan regulasi mengenai perlindungan pemain muda agar setiap pertandingan berlangsung lebih aman dan profesional. Berbagai bentuk hukuman pun dikisahkan masuk dalam pembahasan, mulai dari skorsing terhadap pemain yang melakukan pelanggaran berat, sanksi disiplin kepada ofisial apabila terbukti melakukan pembiaran terhadap perilaku tidak sportif,
sportif, hingga kemungkinan sanksi administratif terhadap tim apabila ditemukan adanya pelanggaran disiplin yang sistematis selama pertandingan berlangsung. Kedua presiden organisasi sepak bola tersebut menilai bahwa hukuman bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi seluruh federasi agar lebih serius dalam membina karakter pemain muda. Mereka berharap setiap negara mampu menghasilkan pemain berbakat yang tidak hanya hebat secara teknik, tetapi juga memiliki sikap sportif dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yaitu Datuk Muhammad Yusof Mahadi menghadapi tekanan besar setelah insiden tersebut menjadi sorotan internasional. Datuk Muhammad Yusof Mahadi disebut mendapat kritik dari berbagai kalangan, mulai dari mantan pemain, pengamat sepak bola, hingga para pendukung yang meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan pemain muda Malaysia. Desakan tersebut semakin kuat karena banyak pihak menilai bahwa pembinaan usia muda seharusnya menanamkan kedisiplinan, pengendalian emosi, serta rasa hormat kepada lawan sejak dini. FAM dikisahkan mulai mempertimbangkan evaluasi internal terhadap sistem pembinaan pemain dan memberikan penekanan lebih besar pada aspek sportivitas. Kemenangan 3-0 tetap menjadi kebanggaan tersendiri. Permainan kolektif, organisasi pertahanan yang solid, serta efektivitas serangan Garuda Muda mendapat banyak apresiasi. Meski demikian, perhatian publik lebih banyak tertuju pada keselamatan para pemain setelah munculnya berbagai insiden pelanggaran keras yang terjadi sepanjang laga. Bahwa pertandingan Indonesia U17 melawan Malaysia U17 bukan hanya dikenang karena skor telak, tetapi juga karena menjadi titik balik munculnya pembahasan serius mengenai pentingnya perlindungan pemain muda dalam sepak bola internasional. Kisah ini menegaskan pesan bahwa kemenangan sejati dalam sepak bola usia muda bukan hanya diukur dari jumlah gol yang tercipta, melainkan juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga sportivitas, menghormati lawan, dan melindungi masa depan para pemain muda. Berita kedua, begini pernyataan media asal Inggris yaitu Sky Sports menyoroti permainan Malaysia U17 versus Timnas Indonesia U17 di laga uji. Coba leg kedua, pertandingan uji coba internasional antara Timnas Indonesia U17 dan Timnas Malaysia U17 menjadi sorotan besar. Laga yang sejak awal dipenuhi gengsi sebagai rivalitas klasik Asia Tenggara berubah menjadi pertandingan dengan tensi tinggi. Ribuan supporter yang memadati stadion disuguhi duel sengit sejak menit pertama. Sementara jutaan penonton di berbagai negara mengikuti jalannya pertandingan melalui berbagai platform siaran. Timnas Indonesia U17 tampil percaya diri dengan permainan cepat, operan pendek yang rapi, dan pressing agresif. Garuda Muda beberapa kali mampu menembus pertahanan Malaysia melalui kombinasi permainan yang menarik. Namun, semakin pertandingan berjalan, duel antar pemain disebut semakin keras, sehingga menarik perhatian media internasional. Media olahraga Inggris, yaitu Sky Sports, menerbitkan ulasan panjang mengenai pertandingan tersebut. Laporan itu menilai bahwa pertandingan usia muda seharusnya menjadi ajang pembinaan talenta, bukan pertandingan yang dipenuhi pelanggaran berbahaya. Sky Sports digambarkan menekankan bahwa keselamatan pemain muda harus menjadi prioritas utama dalam setiap kompetisi internasional. Beberapa tackle keras yang terjadi sepanjang pertandingan membuat banyak pengamat sepak bola memberikan perhatian khusus. Sky Sports dikisahkan menilai bahwa tindakan yang berisiko menyebabkan cedera dapat menghambat perkembangan pemain muda yang sedang membangun karier profesional. Dalam laporan tersebut, Sky Sports menyebut bahwa pemain usia 17 tahun masih berada pada fase penting dalam perkembangan teknik, fisik, dan mental. Cedera serius pada usia tersebut dapat berdampak terhadap proses pembinaan, sehingga seluruh pemain, pelatih, maupun perangkat pertandingan memiliki tanggung jawab menjaga jalannya laga tetap kompetitif sekaligus aman. Sky Sports juga menyoroti bagaimana para pemain Indonesia tetap berusaha mempertahankan gaya bermain menyerang, meskipun beberapa kali harus menghadapi duel fisik. Garuda Muda digambarkan tetap mengedepankan penguasaan bola, kerjasama antar lini, serta disiplin taktik hingga pertandingan berakhir. Sejumlah analis yang diwawancarai Sky Sports menilai bahwa sepak bola modern tidak lagi mengutamakan kekuatan fisik semata. Tim-tim terbaik dunia justru berkembang melalui teknik, visi bermain, kecepatan mengambil keputusan, dan sportivitas. Oleh karena itu, pertandingan kelompok usia muda dinilai harus menjadi tempat berkembangnya kualitas tersebut. Sky Sports dalam cerita ini juga mengingatkan bahwa reputasi sebuah tim nasional tidak hanya dibentuk oleh kemenangan atau kekalahan, tetapi juga oleh cara mereka bermain. Sebuah tim yang berkali-kali dikaitkan dengan permainan yang dianggap terlalu keras berisiko memperoleh citra negatif di mata publik sepak bola internasional. Reputasi tersebut dapat memengaruhi cara penggemar, media, maupun lawan memandang tim tersebut pada turnamen-turnamen berikutnya. Laporan itu kemudian membandingkan perkembangan sepak bola usia muda di berbagai
berbagai kawasan dunia, semakin menekankan pentingnya fair play, disiplin, dan perlindungan terhadap pemain. Wasit didorong untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang membahayakan, sementara pelatih diharapkan membentuk karakter pemain yang menghormati lawan. Sky Sports menilai bahwa Asia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat perkembangan sepak bola dunia. Negara-negara seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Uzbekistan, dan lainnya disebut memiliki generasi muda yang menjanjikan. Karena itu, setiap pertandingan internasional usia muda sebaiknya menjadi panggung untuk menunjukkan kualitas teknik dan sportivitas. Di media sosial, pertandingan Indonesia U17 melawan Malaysia, U17 memicu diskusi panjang. Banyak warganet memuji semangat juang kedua tim, sementara sebagian lainnya berharap pertandingan-pertandingan usia muda ke depan berlangsung lebih sportif agar bakat-bakat muda dapat berkembang tanpa risiko cedera akibat pelanggaran yang tidak perlu. Sky Sports memberikan apresiasi kepada para pemain Indonesia yang tetap mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan. Mental bertanding yang kuat, disiplin dalam menjalankan instruksi pelatih, serta kemampuan mengendalikan emosi disebut sebagai modal penting untuk menghadapi kompetisi tingkat Asia maupun dunia di masa depan. Sky Sports menegaskan bahwa rivalitas Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu rivalitas terbesar di Asia Tenggara dan selalu menarik perhatian pencinta sepak bola. Namun, rivalitas itu akan lebih bermakna apabila ditampilkan melalui permainan yang berkualitas, penuh rasa hormat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Media Inggris itu menyampaikan bahwa masa depan sepak bola Asia berada di tangan para pemain muda saat ini. Oleh sebab itu, setiap pertandingan harus menjadi ruang belajar untuk meningkatkan kualitas permainan, membangun karakter, serta memperlihatkan bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari skor akhir, tetapi juga dari sikap sportif dan penghormatan terhadap keselamatan sesama pemain. Dengan cara itulah, sepak bola Asia dapat terus berkembang dan memperoleh penghormatan yang lebih besar di panggung internasional.